Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Kusuma Putra dengan NIM 235133367 GE 10113 dari Prodi Pembangunan Wilayah. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ujian akhir semester terkait statistika yang berbasis take home dengan topik utama hipotes hipotesis testing, analisis variansi, dan project base. Pertama, terkait hipotesis testing. Yang pertama ada soal nomor 1. Sebuah sampel yang terdiri dari 10 ikan ditangkap dari pulau Danau A dan konsentrasi PCB dalam ikan tersebut diukur menggunakan teknik tertentu. Data yang dihasilkan dalam satuan part per million adalah Danau A 11,5, 10,8, 11,6, 9,4, 12,4, 11,4, 12,2, 11, 10,6, dan yang terakhir ada 10,8. Selain itu, sebuah sampel yang terdiri dari 8 ikan ditangkap dari Danau B dan tingkat PCB dalam ikan diukur dengan teknik yang berbeda dari yang digunakan di Danau A. Data yang dihasilkan adalah di Danau B itu ada 11,8, 12,6, 12,2, 12,5, 12, 11,7, 12,1, 10,4, dan yang terakhir ada 12,6. Jika diketahui bahwa teknik pengukuran yang digunakan di Danau A memiliki varians sebesar 0,09, sedangkan teknik yang digunakan di Danau B memiliki varians sebesar 0,16. Dapatkah Anda menolak pada tingkat signifikasi 5% dengan klaim bahwa kedua danau tersebut sama-sama tercemar? Lanjut ke pembahasan. Jawaban soal nomor 1 diketahui varians A ada 0,09. Varians B ada 0,16. Dan tingkat signifikansi atau alfa sama dengan 5% atau 0,05. Data tersebut digunakan untuk menghitung dapatkah Anda menolak klaim bahwa kedua danau tersebut sama-sama tercemar. Berikut adalah data dari Danau A dan Danau B. Kemudian pada soal nomor 1, urutan menjawabnya yaitu yang pertama diidentifikasi dulu uji hipotesisnya. Yang pertama ada mu1 itu menandakan rata-rata konsentrasi PCB dalam Danau A. Yang kedua ada mu2, rata-rata konsentrasi PCB dalam Danau B. Yang ketiga ada H0, yang didefinisikan kedua danau sama-sama tercemar, atau mu1 sama dengan mu2. Kemudian yang terakhir ada definisi H1, didefinisikan sebagai salah satu danau tidak tercemar, atau mu1 tidak sama dengan mu2. Kemudian untuk menjawab soal nomor 1 digunakan uji statistik dengan rata-rata A yaitu 11,5 ditambah 10,8 ditambah 11,6 ditambah 9,4 ditambah 12,4 ditambah 11,4 ditambah 12,2 ditambah 11 dan ditambah 10,6 dan dibagi dari jumlah sampelnya.
yaitu 10. Ditemukan nilai 11,17. Kemudian rata-rata dari danau B itu ada 11,8 ditambah 12,6 ditambah 12,2 ditambah 12,5 ditambah 11,7 ditambah 12,1 dan ditambah 12,6 dan kemudian dibagi 8 yang diketahui nilainya 11,99. Kemudian dihitung dengan variabel T hitung sama dengan rata-rata danau A dikurangi rata-rata danau B dibagi akar dari variansi dibagi jumlah populasi A ditambah akar dari variansi dibagi oleh populasi B sama dengan 11,17 dikurangi 11,99 per akar 0,09 dibagi 10 ditambah akar dari 0,16 dibagi 8 sama dengan minus 0,82 dibagi akar 290 per 100 sama dengan min 0,82 dibagi dengan 0,170. Ditemukan nilai T hitung min 4,76. Kemudian langkah yang ketiga itu menentukan T kritis dalam tabel. Pada tingkat signifikansi yang sudah disebutkan di atas atau diketahui di atas itu ada 5%. Kemudian kita mencari DF-nya dengan N1 ditambah N2 dikurangi 2. Sama dengan populasi N1 atau danau A itu ada 10 ditambah populasi di danau B itu ada 8 dikurangi 2 yang kemudian ditemukan nilai 16. Dengan nilai 16 itu kita dapat mencari nilai dari signifikansi yang pertemuan antara 5% tadi dan di titik 16 yaitu DF tadi diketemukan nilai 0,12 atau 2,120. Kemudian kita bisa menyimpulkan dengan langkah-langkah yang sebelumnya berdasarkan uji statistik yang dilakukan diperoleh T hitung sama dengan minus 4,76 karena nilai T hitung dari hipotesis ini mendapatkan nilai 4,76 kurang dari 2,120 sama dengan T 0,025 titik koma 16. Maka T hitung kurang dari min T 0,025 titik koma 16. Sehingga H0 tidak dapat ditolak. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa kedua danau sama-sama tercemar. Kemudian lanjut ke soal nomor 2 yaitu analysis of variance. The following data relate to the age at that of a certain species of rats that were fed one of three types of diets. 30 rats of types having a short life span were randomly
divide into three groups of size 10 each. The sample means and sample variance of the edge at that measure in the amount of the three group are as follow. Diketahui nilai dari sampel rata-rata dan sampel variance yang diketahui juga dari jenis makanan dari tikus, yaitu very low kalori, moderate kalori, dan high kalori. Sampel sampel mean sampel mean itu di very low kalori ada nilainya 22,4. Di moderate kalori ada 16,8. Kemudian di high kalori itu ada 13,7. Kemudian di data di sampel variance di jenis makanan very low kalori ada nilainya 24. Kemudian di moderate kalori ada 23,2. Kemudian yang terakhir high kalori di sampel variance terdapat di nilai 17,1. Test the hypothesis at the 5% level of significance. That's the means lifetime of a rat is not affected by its diet. Untuk menjawab soal nomor 2 tadi, diketahui data dari sampel mean dan sampel variance yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian eh, yang dinanyakan adalah apakah rata waktu hidup tikus tidak dipengaruhi oleh makanan dengan tingkat signifikasi 5%. Untuk menjawab pertanyaan yang sudah ada di atas, kita harus melakukan yang pertama adalah uji hipotesis yang mendefinisikan H0 sebagai mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 tidak dipengaruhi oleh makanan. Kemudian definisi yang kedua adalah H1 sama dengan setidaknya ada sepasang dari tikus atau mu1 sama dengan mu2 yaitu yang dipengaruhi oleh makanan. Yang mempunyai tingkat signifikasi alfa sama dengan 5%, sama dengan 0,05. Kemudian yang ketiga kita harus melakukan statistik uji dengan rata-rata data yaitu X1 dikali N1 ditambah X2 dikali N2 ditambah X3 dikali N3 dibagi jumlah populasi sama dengan 22,4 dikali 10 ditambah 16,8 dikali 10 ditambah 13,7 dikali 10. 10 di sini adalah jumlah populasi di setiap kelompok dan dibagi jumlah populasi yang ada di setiap kelompok yaitu 10 ditambah 10 ditambah 10 sama dengan 224 ditambah 168 ditambah 137 dibagi oleh 30 yang memiliki nilai 17,6. Kemudian kita mencari eh, statistik uji dengan menggunakan XI dikurangi rata-rata dalam kurung kuadrat, yaitu sigma dari I yang batas bawahnya 1 dan batas bawahnya 3 dalam kurung XI kurang dari X bar dalam kurung 2. Dalam kurung A kuadrat.
sama dengan 22,4 dikurangi 17,63 dikuadrat ditambah dalam kurung 16,3 dikurangi 17,63 dalam kurung kuadrat ditambah 13,7 dikurangi 17,63 di dalam kurung dan dikuadrat. Ketemu nilainya yaitu 22,75229 ditambah 0,6889 ditambah 15,4449 dijumlah sebesar 38,8867. Kemudian dengan data yang ada di statistik uji kita dapat menghitung JKP atau jumlah kuadrat perlakuan dengan rumus sama dengan N dikali sigma I dengan batas bawah 1 dan batas bawah 3 dalam kurung XI kurang dari XI dikurang dengan X bar di kuadrat sama dengan 10 dikali 38,8867 ketemu di angka 388,867. N di sini adalah jumlah populasi di setiap kelompok. Kemudian yang angka 38,887 ini merupakan nilai yang didapatkan dari statistik uji yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang ketemu di nilai 388,867. Kemudian kita bisa menemukan atau mencari nilai dari JKG atau jumlah kuadrat Galat, yaitu sama dengan sigma I sama dengan batas bawah 1 dan batas bawahnya K, yaitu konstanta, dan SI kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 dan batas bawah 1 dan batas bawah 3 SI kuadrat sama dengan 24,0 ditambah 32,2 ditambah 17,1 sama dengan 62,4. Yang kemudian dimasukkan nilai tersebut ke dalam rumus dalam kurung N kurangi 1 sigma I dengan batas bawah 1 dan batas bawah 3 sigma I dengan batas bawah 1 dan batas atas 3 SI kuadrat sama dengan 10 dikurangi 1 dikali 64,3 sama dengan 578,7. Yang kemudian kita bisa mencari RKP atau rataan kuadrat perlakuan sama dengan JKP dibagi konstanta dikurangi 1 sama dengan 388,867 dibagi oleh jumlah kelompok, yaitu 3 dikurangi 1. Yang ketemu nilai 194,43335. Kemudian kita juga bisa mencari nilai RKG atau rataan kuadrat Galat sama dengan JKG dibagi K konstanta dikali N kurangi min 1 sama dengan 578,7 dibagi 3 dikali 10 kurangi 1 sama dengan 578,7 dibagi 27.
ketemu nilai 21,43. Kemudian kita bisa menghitung atau mencari dari F hitung dengan rumus RKP dibagi RKG atau rataan kuadrat perlakuan dibagi rataan kuadrat galat dengan nilai 194,4335 dibagi dengan 21,43 yaitu 9,07. Next, daerah kritik dari hipotesis tersebut. Daerah kritik dapat didefinisikan sebagai H0. H0 ditolak jika F hitung lebih dari F alfa dikali K kurangi 1, K dikali N min 1 di dalam kurung sama dengan F hitung lebih dari F 0,05 dalam kurung 2,27. Nilai dari 0,05 dan 2,27 bisa dihitung dari tingkat variansi dan jumlah kelompok yang menggunakan rumus F alfa dikali K atau konstanta kurangi 1, K dikali N min 1 sama dengan F alfa itu adalah tingkat signifikansi yaitu 5%. Dijadikan desimal 0,05 dikali 3 yaitu jumlah kelompok dikurangi 1. Kemudian 3 dikali jumlah populasi dikurangi 1. Sama dengan F 0,05 di dalam kurung 2 itu didapatkan dari 3 dikurangi 1. Kemudian 3 dikali 9 yang ditemukan hasil F 0,05 dalam kurung 0,27 sama dengan nilainya 3,35. Kemudian di dalam tabel tingkat variansi kita mencari 5%. Tingkat variansi 5% dengan 2,27. Duanya kita dicari di tabel atas yaitu di sini. Kemudian kita mencari di nilai 27 di samping kiri dalam tabel tingkat critical value. Kemudian ditarik ke bawah dan 27 ditarik ke kanan. Maka titik temunya di 3,35 yang sudah dijelaskan di sebelumnya. Kemudian next, dengan itu kita bisa menyimpulkan bahwa berdasarkan uji statistik yang telah dilakukan diperoleh F hitung sama dengan 9,07. Karena F hitung sama dengan 9,07 lebih dari F dalam kurung 0,5 dalam kurung 2,27 sama dengan 3,5, maka F hitung lebih dari F 0,05 dalam kurung 2,27 sehingga H0 ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata waktu hidup tikus dipengaruhi oleh jenis makanan.
Kemudian kita next ke soal ketiga, yaitu terkait dengan project base. Yang soal ketiga itu merefleksikan pengalaman Anda dalam merumuskan hipotesis dalam makalah proyek Anda. Tantangan apa yang Anda temui saat melakukan tugas tersebut dan bagaimana Anda mengatasinya. Selain itu, didiskusikan bagaimana pengujian hipotesis dapat berkontribusi pada interpretasi temuan penelitian dalam makalah. Yang pertama ada kendala dan kesulitan dalam merumuskan hipotesis. Kendala dan kesulitannya yang pertama ada terdapat beberapa makalah yang tidak memaparkan secara langsung di hipotesis dari penelitian yang dilakukan pada makalah tersebut. Bisa dikatakan hipotesis dari H0 maupun H1 itu tidak disebutkan secara eksplisit di dalam teks makalah atau dalam makalah penelitian yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Yang kemudian ada masalah yang kedua, terdapat banyak data yang dihasilkan yang dapat mempersulit dalam merumuskan hipotesis tersebut. Kemudian kita cara mengatasinya atau saya dengan mengatasi kendala-kendala tersebut dengan yang pertama memahami bagian penting dalam makalah tersebut melalui bagian pendahuluan yang mendapatkan penjelasan penelitian tersebut pada bagian isi dan kesimpulan yang dapat digunakan untuk merumuskan hipotesis dalam suatu makalah atau jurnal. Kemudian cara mengatasi yang kedua yaitu memahami variabel-variabel penelitian yang dilakukan dalam makalah tersebut. Dengan variabel-variabel yang disebutkan dalam penelitian ataupun makalah-makalah yang sudah diidentifikasi, kita dapat memahami dari hipotesis H0, H1 maupun hipotesis lainnya. Kemudian yang selanjutnya ada kontribusi pengujian hipotesis pada temuan penelitian. Di dalam kontribusi pengujian hipotesis pada temuan penelitian itu ada yang pertama sebagai indikator untuk menunjukkan tingkat kebenaran penelitian yang dilakukan terhadap asumsi-asumsi sebelum adanya penelitian tersebut. Yang kedua ada agar data temuan atau hasil yang didapatkan lebih konkret dan tidak bias karena banyaknya data yang dihasilkan. Yang ketiga, untuk mempermudah dalam merumuskan kesimpulan terhadap temuan penelitian yang dilakukan. Yang keempat adalah sebagai bahan evaluasi terhadap variabel yang diujikan dan bahan yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. Kemudian yang terakhir, untuk mengukur tingkat kepastian dengan menjelaskan tingkat signifikasinya. Dengan tingkat signifikansinya. Kasih dari saya, cukup sekian. Apabila ada kesalahan kata ataupun kerumitan dalam menjelaskan, saya meminta maaf dan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.